Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Lukas 12 ayat 54 sampai ayat 59. Adapun tema yang akan kita renungkan sehubungan dengan nas ini adalah cermat dan bijaksana dalam bersaksi. Mari kita mulai renungan kita ini dengan membaca secara seksama nas kita kali ini. Saat ini sedang saya tayangkan nas kita termaksud, yaitu dari Lukas 12 ayat 54 sampai ayat 59. Yang saya ambil dari Alkitab Bahasa Indonesia versi Bahasa Indonesia Sehari-hari. Silahkan video ini di stop dulu pada layar yang menayangkan nas kita ini. Dan silahkan nas kita ini kita baca dengan seksama. Mari kita mulai renungan kita kali ini dengan merenungkan dua pertanyaan Tuhan Yesus yang diajukan oleh Tuhan Yesus kepada umatnya, sebagaimana tertulis di dalam nas kita ini. Pertanyaan pertama dari Tuhan Yesus sebagaimana di ayat 56 adalah, mengapa tanda-tanda zaman ini tidak bisa kalian ramalkan? Tersirat dari pertanyaan ini adalah Tuhan Yesus menghendaki umatnya, menghendaki kalian bisa meramalkan tanda-tanda zaman pada perumpamaan yang dapat saja terjadi sungguh-sungguh pada masa itu. Di ayat 54, tanda-tanda yang ada adalah awan naik di sebelah barat. Ramalan dari tanda-tanda ini adalah akan turun hujan. Yang terjadi dari ramalan ini adalah hujan benar-benar turun. Sehingga salah satu penafsiran akan apa yang dilakukan oleh orang-orang di situ atas ramalan yang diramalkan, termasuk orang-orang itu membawa payung untuk bersiap-siap jika hujan turun. Perumpamaan yang mirip-mirip terjadi pula di ayat 55. Kedua ayat ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menghendaki berdasarkan tanda-tanda yang ada, kalian meramal apa yang akan terjadi dengan baik, sehingga kalian dapat melakukan tindakan yang benar atas kejadian termaksud. Yang mana inilah yang dilakukan oleh orang-orang itu pada saat itu. Secara tersirat dari kedua ayat ini, kita mengetahui untuk orang-orang itu melakukan ramalan dengan baik, maka tanda-tanda yang ada harus diamati dengan cermat dan diproses dengan bijaksana, sehingga menghasilkan ramalan yang tepat. Dengan demikian, ramalan yang tepat itu akan membuahkan tindakan yang tepat pula. Pertanyaan Tuhan Yesus yang kedua, sebagaimana di ayat 57, adalah, mengapa kalian tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Tersirat dari pertanyaan ini adalah Tuhan Yesus menghendaki kalian memutuskan sendiri apa yang benar. Pada perumpamaan yang dapat saja terjadi sungguh-sungguh pada masa itu, di ayat 58 dan 59, ada masalah, ada perkara di mana ada orang mengadukan kalian ke pengadilan. Yang mana solusi yang benar dari perkara itu adalah selesaikan perkara sementara kalian masih di tengah jalan. Jika kalian tidak melakukan solusi yang benar itu, maka kalian akan diseret ke hadapan hakim dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun jika kalian melakukan keputusan yang benar, yaitu dengan melakukan solusi yang benar, maka perkara itu akan selesai. Kalian tidak akan dibawa ke hadapan hakim dan tidak akan dimasukkan ke dalam penjara. Melalui kedua ayat ini,
Tuhan Yesus secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada umatnya, kalian pada saat itu, kita pada saat ini, bahwa Tuhan Yesus menghendaki jika kalian berperkara dengan orang, selesaikanlah perkara itu sementara kalian belum dihadapkan kepada hakim. Ini adalah keputusan yang benar berdasarkan solusi yang benar, sehingga kalian tidak dimasukkan ke dalam penjara. Yang mana untuk hal yang benar ini terjadi, maka masalah atau perkara yang ada harus dipelajari dengan cermat dan diproses dengan bijaksana sehingga menghasilkan solusi yang benar. Sehingga keputusan yang benar dapat diambil dari solusi yang benar itu, yang dengan demikian akan membuahkan hasil yang benar pula, yaitu kalian tidak dimasukkan ke dalam penjara. Dari merenungkan ayat-ayat tadi secara tersurat dan tersirat, kita dapat mengatakan bahwa untuk meramalkan tanda-tanda zaman dengan benar, untuk memutuskan apa yang benar, seseorang harus memiliki kecermatan dan kebijaksanaan. Dari konteks nas kita ini dan dari penafsiran yang ada, kita mengetahui bahwa dua pertanyaan Tuhan Yesus itu adalah juga teguran Tuhan Yesus kepada umatnya. Karena yang terjadi pada saat itu, bahkan masih juga terjadi pada saat ini, Alkitab secara keseluruhan menunjukkan kepada kita bahwa umat Tuhan tidak bisa meramalkan tanda-tanda zaman yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu. Tanda-tanda zaman yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu berdasarkan konteks Alkitab secara keseluruhan dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada adalah mengacu kepada diri Tuhan Yesus sendiri, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yesus adalah Mesias. Yang terjadi pada saat itu adalah Tuhan Allah Bapa di surga memenuhi nubuat-nubuat yang disampaikan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya yang ditulis di Perjanjian Lama, termasuk yang ditulis oleh Nabi Musa, Nabi Yesaya, Nabi Maleaki, dan masih banyak lagi nabi-nabi di Perjanjian Lama, yang mana pemenuhan dari nubuat-nubuat ini terjadi di dalam diri Yesus, sebagaimana disampaikan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya yang menuliskan kejadian ini di kitab Perjanjian Baru, termasuk kitab-kitab Injil dan surat-surat dari para rasul kepada jemaat Tuhan. Namun pada saat nubuat-nubuat ini dipenuhi oleh Tuhan satu demi satu, yang adalah tanda-tanda zaman ini, umat Tuhan pada saat itu, bahkan saat ini pun masih berlangsung, tidak menangkap tanda-tanda zaman itu dengan benar. Hal ini terjadi karena ada dari umat Tuhan itu yang tidak mengenali tanda-tanda ini. Ada yang mengenali tetapi tidak memperdulikan tanda-tanda ini. Ada pula yang mengenali tanda-tanda ini namun tidak mau mengakui tanda-tanda ini. Sehingga yang terjadi adalah ramalan mereka akan keberadaan Mesias, akan keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sama sekali tidak tepat. Dari konteks seluruh Alkitab dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, kita mengetahui bahwa yang terjadi atas umat Tuhan termaksud adalah mereka salah di dalam beribadah. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, termasuk mereka menghidupi ajaran-ajaran pemuka agama saat itu, termasuk orang-orang Farisi, termasuk para ahli Taurat, yang mana ajaran-ajaran itu membawa mereka ke tempat yang salah.
Dengan kata lain, mereka salah. Mereka tidak cermat dalam mengolah tanda-tanda zaman yang ada, sehingga mereka tidak bijaksana meramalkan tanda-tanda zaman itu. Dengan demikian, tindakan mereka adalah tidak bijaksana, adalah salah. Sementara berdasarkan konteks Alkitab secara keseluruhan dan penafsiran-penafsiran yang ada, secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan menunjukkan kepada kita yang seharusnya dilakukan oleh umat, yaitu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, adalah berdasarkan tanda-tanda zaman yang ada, berdasarkan pemenuhan dari nubuat-nubuat yang ada, yang mereka peroleh dan mereka pelajari dengan cermat, maka mereka dapat meramalkan dengan bijaksana bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dengan demikian, tindakan yang akan mereka lakukan dengan bijaksana berdasarkan ramalan yang tepat itu adalah mereka beribadah kepada hanya Tuhan, dan mereka menghidupi ajaran-ajaran yang datangnya hanya dari Tuhan, ajaran-ajaran firman Tuhan. Untuk singkatnya, Tuhan Yesus menghendaki berdasarkan tanda-tanda zaman yang ada, yang sudah dipelajari dengan cermat oleh mereka. Mereka itu kemudian dengan bijaksana meramalkan apa yang akan terjadi, sehingga mereka dapat melakukan tindakan yang benar atas ramalan yang benar yang kemudian menjadi kejadian yang nyata yang terjadi pula pada saat itu. Berdasarkan konteks Alkitab secara keseluruhan dan penafsiran-penafsiran yang ada, umat Tuhan tidak memutuskan sendiri apa yang benar. Secara tersirat ayat 57 sampai 59, berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, kita dapat mengerti bahwa umat Tuhan menghadapi masalah. Mereka berperkara dengan Tuhan. Mereka melakukan dosa terhadap Tuhan. Yang mana solusi mereka pada saat itu adalah mereka tidak mau percaya pada Kristus. Mereka percaya pada pemuka-pemuka agama mereka pada saat itu, termasuk orang-orang Farisi, termasuk para ahli Taurat. Sehingga mereka tidak melakukan hal yang benar. Mereka dapat diseret ke hadapan Hakim Agung yang bertahta di surga, dan mereka dapat dimasukkan ke dalam neraka. Dengan kata lain, mereka, para umat pada saat itu tidak cermat di dalam mempelajari perkara yang mereka hadapi. Mereka tidak mau mengakui dosa-dosa mereka terhadap Tuhan, sehingga mereka tidak dapat bertindak bijaksana di dalam menerima solusi yang benar. Dengan demikian, mereka dapat diseret ke hadapan Hakim Agung itu, dan mereka dapat dimasukkan ke dalam neraka. Adapun yang seharusnya dilakukan oleh umat, yaitu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, adalah kalian berperkara dengan Tuhan, kalian melakukan dosa terhadap Tuhan. Solusi yang benar adalah memohon kepada Tuhan pengampunan atas dosa kalian dengan kalian percaya pada Kristus. Jika kalian tidak melakukan solusi yang benar ini, maka kalian pasti akan diseret ke hadapan Hakim Agung itu dan pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun jika kalian melakukan keputusan yang benar berdasarkan solusi yang benar, sebelum kalian dihadapkan di muka Hakim Agung itu, maka dosa kalian diampuni. Maka kalian memperoleh kehidupan kekal bersama Tuhan, bersama Kristus di surga. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menghendaki jika umat berperkara dengan Tuhan, jika umat melakukan dosa terhadap Tuhan, maka setelah mempelajari perkara itu dengan cermat, setelah menggumuli dosa itu dengan cermat, selanjutnya dengan bijaksana selesaikanlah perkara itu.
Selanjutnya dengan bijaksana mohon pengampunan dosalah dari Kristus. Sementara mereka ini belum dihadapkan pada hakim agung itu, sehingga mereka ini tidak dimasukkan ke dalam neraka, sehingga mereka ini dosanya diampuni, dan mereka ini memiliki pengharapan akan hidup kekal di surga, yang mana pengharapan ini pasti akan terjadi berdasarkan Alkitab secara keseluruhan dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Kita mengetahui bahwa pada saat umat Tuhan menghidupi, meramalkan tanda-tanda zaman itu dengan benar dan menghidupi tindakan-tindakan yang dilakukan akibat dari meramalkan tanda-tanda zaman itu dengan benar. Pada saat umat Tuhan menghidupi, memutuskan apa yang benar itu, dan pada saat umat Tuhan melakukan tindakan-tindakan atas mereka memutuskan akan apa yang benar itu, pada saat-saat itulah umat Tuhan menjadi kesaksian. Pada saat-saat itulah umat Tuhan menyaksikan, menyatakan akan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan kata lain, pada saat umat Tuhan meramalkan dengan cermat berdasarkan tanda-tanda zaman yang ada di Alkitab, bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada saat umat Tuhan dengan bijaksana melakukan, menghidupi tindakan yang benar atas ramalan mereka yang kenyataannya adalah sungguh-sungguh benar itu, yaitu dengan mereka beribadah dengan benar kepada hanya Tuhan Allah Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Pada saat mereka menghidupi ajaran-ajaran firman Tuhan, pada saat itulah mereka bersaksi akan Kristus. Demikian pula pada saat umat Tuhan setelah menggumuli dengan cermat dosa-dosa yang mereka lakukan terhadap Tuhan dengan mempergunakan Alkitab sebagai acuan, dan berdasarkan hasil dari pergumulan mereka berdasarkan Alkitab itu, lalu dengan bijaksana mereka mengambil keputusan yang benar, yaitu memohon kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Kristus akan dosa-dosa mereka, dengan mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sementara mereka masih berada di dunia ini, artinya masih belum dihadapkan kepada hakim agung itu. Maka pada saat-saat inilah mereka sedang tengah bersaksi akan Kristus. Yang dari konteks Alkitab dan berdasarkan renungan kita kali ini, kita mengetahui bahwa bersaksi akan Kristus ini dihidupi dengan kecermatan dan kebijaksanaan, yaitu kecermatan dan kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, akan cermat dan bijaksana dalam bersaksi. Mari kita tutup renungan kita kali ini dengan beberapa poin berikut. Dari Matius 16 ayat 15-17, secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa kehendak Allah adalah Allah bersaksi akan putranya yang tunggal, Yesus, yang adalah Kristus. Bahwa kehendak Allah adalah untuk umatnya bersaksi akan putra Allah yang tunggal, yaitu Yesus, yang adalah Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Artinya, Allah memanggil umatnya, yang saya imani termasuk saya dan Anda yang mendengarkan suara saya ini, yaitu pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, untuk bersaksi akan Yesus,
yaitu pada saat Allah memanggil kita untuk menjadi pengikut Yesus, Allah memanggil kita juga untuk bersaksi akan Yesus. Dari ayat 15-17 ini, secara tersurat dan tersirat, firman Allah ini menunjukkan pula kepada kita bahwa Allah sendirilah melalui Roh Kudus-Nya yang bersaksi akan Yesus. Karena sebenarnya hanya Allah sendirilah yang mengetahui siapa Yesus itu sebenarnya, yaitu Yesus adalah Tuhan. Dan ayat-ayat ini secara tersirat juga menunjukkan kepada kita bahwa Allah sendiri melalui Roh Kudus-Nya memakai umat-Nya, memakai kita untuk bersaksi akan Yesus. Dengan demikian, poin penting kita yang pertama adalah kesaksian oleh seseorang atau seseorang menyaksikan, seseorang menyatakan akan Kristus. Sebenarnya yang melakukan itu adalah Tuhan Allah Bapa di surga sendiri melalui Roh Kudus Tuhan. Dengan Tuhan memakai umat-Nya, dengan Tuhan memakai kita semua. Poin penting selanjutnya adalah berdasarkan Alkitab secara keseluruhan dan berdasarkan renungan kita kali ini yang dijelaskan oleh salah satu ayat dari sekian banyak ayat di Alkitab mengenai hal ini, yaitu oleh firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 17, yang antara lain ditafsirkan sebagai kecermatan dan kebijaksanaan yang ada di dalam diri umat Tuhan, itu datangnya dari Allah Bapa yang ada di surga. Di dalam Tuhan Allah Bapa di surga mempergunakan umat-Nya, mempergunakan kita semua untuk memberikan kesaksian, untuk menyaksikan, menyatakan akan Kristus. Maka Tuhan memperlengkapi kita, memperlengkapi umat-Nya dengan kecermatan, dengan kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Dan berdasarkan Yakobus 1 ayat 5 dan 6 yang secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa hikmat, bahwa kebijaksanaan itu datangnya dari Tuhan melalui iman. Dan berdasarkan Roma 10 ayat 17 yang secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa iman itu datangnya dari Allah melalui firman Tuhan. Dan berdasarkan Yakobus 1 ayat 17 yang tadi baru saja kita renungkan, hikmat, kebijaksanaan, dan kecermatan itu datangnya dari Tuhan. Maka sebagai poin terakhir kita di bagian penutup ini, Alkitab menunjukkan kepada kita dengan jelas bahwa Tuhan memperlengkapi umat-Nya, memperlengkapi kita dengan kecermatan dan kebijaksanaan melalui firman Tuhan. Mengetahui dengan jelas akan semua yang baru saja kita renungkan ini, mari kita akhiri renungan kita ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa penerapan berikut. Kelompok penerapan pertama adalah berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memberkatkan kepada kita kemampuan dan membuat kita untuk melakukan dengan kecermatan dan kebijaksanaan bersaksi akan Kristus dengan menghidupi firman Kristus. Bersaksi akan Kristus dengan beribadah dengan benar pada Tuhan melalui Kristus. Perwujudan dari penerapan ini termasuk kita semua bersaksi akan Kristus setiap hari dengan menghidupi firman Tuhan. Dimanapun kita berada, jangan menghidupi prinsip-prinsip kita sendiri, jangan menghidupi prinsip-prinsip dunia. Kita bersaksi akan Kristus dengan beribadah dengan benar pada Tuhan dan hanya pada Tuhan melalui Kristus. Jangan
beribadah kepada ilah-ilah lain. Jangan beribadah kepada mamon, kepada uang, kepada kekayaan. Salah satu dari firman Tuhan yang Tuhan kehendaki untuk kita hidupi adalah amanat agung Tuhan Yesus. Sebagaimana di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yang salah satu penafsirannya adalah Tuhan kita menghendaki kita untuk melakukan penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, pelayanan dengan kecermatan dan kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Yang mana perwujudan dari penerapan ini termasuk kita mengunjungi mereka-mereka yang masih belum kenal dengan Tuhan Yesus. Dan kepada mereka-mereka ini kita bersaksi akan Tuhan Yesus. Kita bacakan firman Tuhan untuk mereka. Kita ajari mereka untuk membaca firman Tuhan. Kita layani mereka. Demikianlah kita menghidupi nas kita kali ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan kecermatan dan kebijaksanaan yang datangnya hanya dari Tuhan di dalam kita menyaksikan Tuhan Yesus, menyatakan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita menghidupi firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.